Nama anggota Lia Yuliana, NIM B05210050, Muhammad Sayyidina Irsi, NIM B05210063, dan Sofiana Nur Adida dengan NIM B05210083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang maf'ul ajli. Berikut yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Saya akan menjelaskan definisi maf'ul ajli. Maf'ul ajli huwa ismun mansubun alladhi yaqa'u ba'dal fi'l li bayani sababihi ay yaqa'u jawab lamma hadasal fi'l al-musyarik li amalihi fil waqti wal fa'il wal aslu ay yakuna masdaran qalbana alladhi yakhalif bilafdi fi'lihi wa ghairihi lamu ta'lil. Yang artinya, maf'ul ajli merupakan kata benda beri'rab nasab yang jatuh setelah fi'il yang menjelaskan alasan terjadinya peristiwa dari fi'il dan fa'il, baik dari segi peristiwa maupun waktunya. Asalnya dari bentuk kata benda di sini adalah masdar yang lafalnya itu tidak sama dengan fi'ilnya, memiliki makna emotif dan tanpa ada tambahan huruf jar lam ta'lil. Bisa kita perhatikan contoh-contoh yang ada di samping kanan saya, yaitu ada kalimat dakhala shadiqil baita khasyatan lil adwi, yang artinya temanku masuk rumah karena takut musuh. Dan kalimat yang kedua yaitu ada kalimat ghadaratul madinata khaufan minhu, yang artinya dia meninggalkan kota karena takut padanya. Dari kedua contoh tersebut bisa kita pahami bahwa ada kata khaufan dan khasyatan adalah faktor penyebab pekerjaan yang dilakukan. Dari kedua kata tersebut dinamakan maf'ul ajli. Kemudian ada contoh maf'ul ajli dalam potongan ayat Al-Quran yang terdapat pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yang artinya dan orang-orang yang sabar sebab mencari keridhaan Tuhannya. Kalimat maf'ul ajli terdapat pada kata ibtigha, dan dalam i'rabnya ibtigha maf'ul ajli mansubun wa alamituhu fathah wa huwa mudhaf. Kemudian ada istilah lain untuk maf'ul ajli. Ada banyak sebutan untuk maf'ul ajli, di antaranya yaitu ada maf'ul min ajli, maf'ul sababi, dan ghardu fa'il atau tujuan dari pelaku. Lalu ada syarat-syarat maf'ul ajli. Suatu lafaz bisa dijadikan maf'ul ajli apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu berupa masdar. Maka kita tidak boleh mengucapkan ji'tuka samani, yang artinya saya datang kepadamu tetapi karena minyak. Seharusnya disertai dengan huruf jar, yaitu ji'tuka lis samani. Contoh lain itu pada kata rogbatan, ihtiraman, khaufan, amalan, ibtihajan, tajdidan, dan takriman. Yang kedua yaitu berupa masdar qalbi, yaitu masdar yang dilakukan hati atau perasaan. Maka tidak boleh mengucapkan ji'tuka qira'atan lil ilmi, yang artinya saya datang kepadamu untuk membaca ilmu. Seharusnya disertai dengan huruf jar, yaitu ji'tuka li qira'ati lil ilmi. Namun menurut Imam Abu Al-Farizi diperbolehkan. Yang ketiga yaitu menjadi ilat, yaitu alasan terjadinya fi'il yang dilakukan fa'il, maka tidak boleh mengucapkan ahsantu ilaika ihsanan dengan mentarkibkan lafaz ihsanan menjadi maf'ul ajli karena sesuatu tidak bisa memberikan alasan pada dirinya sendiri. Yang keempat yaitu antara masdar dan amilnya sama di dalam waktunya. Maka tidak boleh mengucapkan ji'tanil yauma ikroman godan, yang artinya saya datang kepadamu hari ini untuk memuliakan besok. Seharusnya ji'tanil yauma ikroman atau ji'tani ikroman godan. Yang kelima yaitu antara masdar dan amilnya sama di dalam fa'ilnya. Maka tidak boleh mengucapkan ja'a zaidun ikroman li amrin lahu, yang artinya Zaid datang karena memuliakan Umar pada Zaid, tetapi diucapkan ja'a zaidun li ikrami li amrin lahu. Sebelum melanjutkan pembahasan berikutnya,
Pada syarat-syarat maf'ul ajli itu terdapat catatan penting, yaitu masdar yang tidak memenuhi kelima syarat, maka tidak boleh dibaca tarkib sebagai maf'ul ajli, tetapi harus dibaca jar, dengan huruf jar yang menunjukkan makna ta'lil. Ada kalanya bisa menggunakan fi, min, ba, atau lam. Contohnya, yang pertama yaitu yang dijarkan dengan lam, seperti pada kalimat wal arda wada'aha lil anam, yang artinya bumi diciptakan karena makhluk. Pada kata lil anam, kenapa ditambah huruf lam? Karena pada kata tersebut itu bukan masdar. Nah, yang kedua yaitu yang dijarkan dengan min, yaitu terdapat pada kalimat wala taqtulu auladakum min imlaq, yang artinya jangan kau bunuh anakmu karena melarat. Pada kata min imlaq, kenapa ditambah huruf min? Karena bukan masdar qalbi. Sedangkan masdar yang memenuhi kelima syarat juga boleh dibaca jar dengan huruf jar, seperti contohnya yaitu da qana' li zuhdi, yang artinya orang lelaki itu bersifat qanaah karena zuhud. Oke, di sini aku bakal jelasin tentang struktur untuk maf'ul ajli. Yang pertama itu fi'il, kata kerja. Yang kedua itu masdar. Yang ketiga itu isim fa'il. Yang keempat adalah sighah mubalaghah. Jadi untuk masdar sendiri itu ada pembagiannya juga menjadi dua. Yang pertama, masdar qalbi atau yang meliputi pekerjaan hati seperti khasyah, rasa takut. Yang kedua, untuk masdar al-jawarih yang meliputi badan seperti kitabah, menulis. Kita pindah ke hukum i'rab maf'ul ajli. Yang pertama itu wajib mansub, karena setiap maf'ul itu pasti mansub. Yang kedua, harus didahului huruf jar. Itu jika katanya itu tidak masuk ke struktur yang aku sebutin tadi. Contohnya, a'jabatni al-hadiqah li ashjariha al-jamilah. Aku dibuat kagum oleh taman yang di pohonnya ada pohon yang indah di situ. Kita lihat di kata ashjar itu dimasukin huruf jar karena tidak masuk ke struktur. Terus kita pindah ke maf'ul ajli antara nakirah dan ma'rifat. Yang pertama, maf'ul ajli tidak memakai alif lam ta'rif maupun idofat. Contohnya, ughalliful kitab sayanatan lah. Aku menyampuli buku sebab untuk menjaganya. Kita lihat di kata soyanah. Semuanya dia terdiri dari isim nakirah. Cara kaidah lebih diprioritaskan mansub sebagai maf'ul ajli. Tapi kalau kita mau menambahkan lamu ta'lil, itu bisa aja, tapi dia berubah ke syibal jumlah. Terus yang kedua, apabila memakai alif lam ta'rif. Kalau maf'ul ajli ma'rifat dengan alif lam, pada umumnya dia akan majrur dengan huruf lam ta'lil yang i'rabnya berubah menjadi syibul jumlah. Seperti contohnya itu jahada Khalidun ad-difa' anil haqqi. Itu diubah kalau ada alif lam ta'rif, jadi jahada Khalidun lid-difa'i anil haqqi. Terus apabila diidofahkan nih, ketika maf'ul ajli diidofahkan, maka boleh mansub secara langsung atau didahului oleh lam ta'lil. Kedua alternatif ini diperbolehkan dan statusnya setara, hanya saja berbeda dari sisi i'rab. Contohnya, shoma Khalidun ibtigha'a mardatillah menjadi shoma Khalidun libtigha'i mardatillah. Oke, cukup bagiku. Dan mudah dipahami ya. Saya akan melanjutkan materi tentang maf'ul ajli pada poin selanjutnya, yaitu amil-amil yang menasabkan maf'ul ajli. Yaitu ada 4, ada fi'il, masdar, isim-isim mushtaq, dan isim fi'il amr. Amil pertama yang menasabkan maf'ul ajli yaitu fi'il. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ulama Bashrah berpendapat bahwa maf'ul ajli pada dasarnya dinasabkan karena lam ta'lil memenuhi syarat. Dan menurut pendapat lain, maf'ul ajli mansub dengan fi'ilnya. Amil kedua yang menasabkan maf'ul ajli yaitu masdar, seperti al-irtihalu talaban lil ilmi wajibun. Berjelajah sebab untuk mencari ilmu adalah wajib. Lafaz talaban adalah maf'ul ajli yang dinasabkan dengan masdar al-irtihal. Isim-isim mushtaq
Amil selanjutnya yang dinasabkan maf'ul ajli yaitu isim-isim mushtaq seperti isim fa'il, isim maf'ul, sigha mubalaghah. Contohnya Khalidun musafirun talaban lil ilmi. Khalid berpergian karena mencari ilmu. Amil selanjutnya yang menasabkan maf'ul ajli yaitu isim fi'il amr. Contohnya sah ijlalan li ustadzi yatakallamu. Diamlah kau, sebab untuk menghargai ustadz lagi berbicara. Untuk poin selanjutnya ada membuang amil maf'ul ajli. Amil-amil pada maf'ul ajli boleh dibuang dengan tujuan untuk meringkas kalimat, karena kalimat yang diutarakan sudah bisa dipahami dengan benar. Pada umumnya, membuang amil-amil ini terjadi ketika menjawab sebuah pertanyaan. Kita terapkan pada pertanyaan limada. Contohnya, as-su'al limada ta'allamta lughah Arabiyyah? Kenapa kau belajar bahasa Arab? Al-jawab hifdhan lisalamatiha, sebab menjaga keutuhannya. As-su'al limada sakanta fi duwahi al-Madinah? Kenapa kau tinggal di pinggir kota? Al-jawab bu'dan anid daudai, karena jauh dari kebisingan. Kedua amil pada kalimat jawaban di atas telah dibuang, yang apabila ditambahkan seperti ini. Al-jawab sakantu fi duwahi al-Madinah bu'dan anid daudai. Al-jawab ta'alamta lughah Arabiyyah hifdhan lisalamatiha. Limada dhahabta ilal baitaha? Kenapa kau pergi ke rumah dia? Syauqan laha, sebab aku rindu padanya. Poin selanjutnya ada mendahulukan maf'ul ajli dari amil. Apakah boleh mendahulukan maf'ul ajli daripada amilnya? Ya, boleh menurut pendapat sebagian ulama, seperti contoh qasdan linushati raqibtu albahirata. Contoh selanjutnya ta'ah li amrillahi sumtu ramadana. Contoh selanjutnya ta'diban lahu darbu Khalidin ibnaha. Ketiga maf'ul ajli pada contoh di atas semuanya didahulukan dari amilnya. Poin selanjutnya ada mendahulukan maf'ul ajli dari amil. Apakah boleh mendahulukan maf'ul ajli daripada amilnya? Ya, boleh menurut pendapat sebagian ulama, seperti contoh qasdan linushati raqibtu albahirata. Contoh selanjutnya ta'ah li amrillahi sumtu ramadana. Contoh selanjutnya ta'diban lahu darbu Khalidin ibnaha. Ketiga maf'ul ajli pada contoh di atas semuanya didahulukan dari amilnya. Cukup sekian pemaparan materi tentang maf'ul ajli dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.